Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Bagaimana kabarnya sahabat Gumilang? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Pasaraya, Kota Padang, Sumatera Barat. Saya pada hari ini akan berkunjung ke Jalan Permindo, nantinya akan mengelilingi pasar ini dan putar-putar seperti apa perkembangan Pasaraya Kota Padang Sumatera Barat. Nah, sebelum kita melanjutkan perjalanan, kita akan masuk dulu ke SPR Pasaraya yang ini juga sudah selesai dibangun. Kita akan masuk ke dalam. Sebelum kita masuk, jangan lupa tekan tombol like, komen, share-nya video ini, dan yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan yang belum subscribe mohon tekan tombol subscribe-nya dulu. Yuk kita masuk ke dalam, ada apa saja di dalam SPR Pasaraya Kota Padang Sumatera Barat. Tapi kita nanti mau naik lift yang di situ tuh ada lift, yang satunya untuk naik, yang satunya untuk turun. Jadi nanti kita akan naik ke atas. Nah, ini Danu ya. Di sini ada eskalator naik ke atas. Jadi di sini dilengkapi dengan fasilitas eskalator. Jadi pengunjung tidak naik tangga ya, tidak naik tangga. Biar nggak penat sekali. Ya, kita nanti biar kalau naik terus tik-tik. Nah, aku penat nggak bawa minum. Nah, seperti inilah suasana di lantai 2 SPR Pasaraya Kota Padang Sumatera Barat. Dulunya di lantai 3 dan 4, 5 itu adalah matahari. Tapi di sini nih semua toko tutup. Ya, setelah pandemi COVID-19 matahari yang di lantai 3, 4, 5 itu tutup, dan ini di lantai 2 ini sebelumnya juga bukan seram. Enggak seram. Tapi kan Ini juga dulunya juga bukan plaza atau matahari store yang di lantai 2 ini. Di sini juga tempat jualan baju-baju, tapi sekarang sudah banyak tutup. Yang ada cuma di sekitaran tangga bawah. Naik ke atas ini aja, dan di bawah yang banyak sekali. Pasti dia karena nggak mau ke atas gara ada COVID-19. Iya, ada COVID-19 udah nggak ada kali. Tapi sekarang mataharinya udah keburu tutup yang di lantai 3, 4 dan nggak buka kembali. Yang ada sekarang cuma di Basko yang di Padang ini. Tuh kalau di bawah nanti bersempit-sempit. Ya nggak juga sih, yang di bawah ini kan nggak terlalu sempit karena mungkin daya beli masyarakat lagi lemah, makanya di lantai 2 itu banyak toko tutup. Sama dengan matahari yang juga tutup di sini. Ini bangunannya jadi agak mubazir ya, yang di lantai 3, 4 itu kayaknya nggak terpakai dan banyak toko yang tutup. Dan pada bulan ini, tahun ini juga akan dibangun pasar yang begitu besar. Nah, itu lihat di lantai 3, 4 itu udah nggak ada lagi matahari di sana. Dan ini kalau teman-teman yang mau nyebrang jalan di sini, hati-hati karena nanti tabrak lihat kiri kanan sama kayak nyebrang rel. Oh iya, kalau mau nyebrang kita harus hati-hati, lihat kanan dan kiri. Dan di ujung sana ada kren. Ya, itu adalah pembangunan Pasaraya fase 7 kalau nggak salah, no. Jadi di pasar ini juga dibangun kembali pasar yang cukup megah dan besar. Kemudian di sebelah kanan ini ada Masjid Muhammadiyah, Masjid At-Taqwa ya. Tapi di sini ini ada air mancur di depan situ. Sekarang airnya dia udah tumpah-tumpah, jadi dibikin yang baru. Ya, sekarang udah nggak hidup air mancurnya ini, lagi nggak hidup. Cuma biasanya ada hidup sekali-sekali, mungkin di siang dan sore hari, tapi saat ini tidak hidup pas saya lewat di sini. Nah, di atas itu ada kren, itu sedang pembangunan Pasaraya fase 7. Tapi dia lagi berhenti karena istirahat. Ya, lagi istirahat itu. Karena dia penat buatnya. Bukan pernah, tapi memang lagi waktunya istirahat itu, no? Tapi itu ada ditutup biar semua orang nggak masuk situ. Ya, itu di pagar dengan pagar seng, pagar besi. Dan di tepi pagar-pagar ini banyak yang jualan pedagang kaki lima di tepi-tepi pagar pembangunan Pasaraya fase 7 ini. Inilah suasana Pasaraya Kota Padang Sumatera Barat. Di sini ramai sekali orang yang baru belanja. Ini pasar
banyak yang jual-jual. Tapi di sini bisa beli emas ibu-ibu aja. Kalau ayah-ayah sama anak-anak nggak boleh, tapi kakak-kakak boleh sama ibu-ibu karena kan ayah-ayah sama abang-abang nggak boleh. Nggak boleh ngapain? Karena kan Nggak boleh pakai emas. Oh iya, kata Danu benar. Jadi di sini tuh ada pasar emas. Jadi yang boleh beli emas itu ibu-ibu dan kakak-kakak, kata Danu. Ini ada toko emas. Nanti kita akan menuju ke sana, toko emas. tapi ini nih kalau teman-teman nggak boleh buang sembarangan di sini. Buang apa? Sampah. Buang sampah. Kita tidak boleh buang sampah sembarangan, kata Danu. Tapi kalau yang buang sampah sembarangan bersihin teman-teman. Harus bersihin. Kalau yang dulu membuang sampah. Ya, tanggung jawab, kata Danu. Jadi kalau Balik ke tempat. kembali ke tempat, kalau terlanjur membuang sampah atau nggak sengaja, ambil lagi, kata Danu. Bersihin dan ambil buang ke tempat sampah. Nah, kita lanjut ke depan. Kita akan melihat deretan toko emas. Ya, ini toko emas murni, kata Danu tadi. Kalau apa tadi yang beli emas tadi, No? Kalau yang ibu-ibu sama kakak-kakak yang boleh. Tapi kalau ayah-ayah sama abang-abang nggak boleh. Nggak boleh pakai emas ya. Tapi kalau kakak-kakak ibu Kalau kakak-kakak boleh. Jadi kita Sama boleh kayak ibu. boleh beli, kita beliin buat ibu, Tapi buat kita harus banyak duit. Dia 5.000 yang biru, terus terus sama uang yang ungu. Yang emang ada uang warna ungu ada 10.000. 10.000 sama 100.000 yang merah. Ya, harganya emas ya cukup lumayan mahal. Itu tadi toko murni yang lama. Jadi pada kesempatan kali ini saya nanti juga akan singgah di toko murni yang baru, toko emas. Sekarang ini merupakan toko emas terbesar yang ada di Sumatera Barat. Toko murni, gedungnya sangat luar biasa, mewah dan megah. Nanti kita akan singgah di sana, tepatnya di depan toko Sari Anggrek. Di sana ada toko emas murni. Kita akan maju ke sana. Dan ini jualnya kayak yang ada di dekat jalan. Jadi teman-teman nggak boleh nabrakin. Oh iya, nggak boleh nabrak-nabrak. Ini yang jualan sedang ditertibkan. Oh, jadi ini yang jualan di sini, di tepi-tepi jalan ini, tempat parkir ini biasanya tempat jualan kaki lima. Cuma saat ini belum dibuka dan belum diizinkan. Nanti kalau sudah jam 5 sore baru boleh mulai dibuka. Ini dijaga Satpol PP, Dinas Pasar. Ini sedang berjaga-jaga. Memang kalau siang hari dan pagi hari tempat parkir ini memang harus digunakan untuk parkir, bukan untuk berjualan. Jadi ini nanti pada sore hari akan ramai orang berjualan di kanan dan kiri. Mungkin sahabat Gumilang ada yang kangen dan rindu dengan suasana Pasaraya Kota Padang. Makanya saya buatkan videonya dan melihat perkembangan ada apa saja di Pasaraya Kota Padang. Tapi kayak yang kangen tuh kakek sama neneknya. Kata Danu kangen kakek sama neneknya. Tapi kan dah pernah. Iya, tapi kan kalau kangen tuh nggak harus sama kakek dan neneknya. Kita juga bisa kangen dengan tempat-tempat tertentu, dengan tempat-tempat yang pernah kita kunjungi. Jadi mungkin ada yang teman-teman sahabat kita ada yang kangen dengan Kota Padang, makanya ayah buatkan videonya seperti ini. Jadi kita akan lanjut sampai sebentar lagi kita akan sampai ke Jalan Permindo. Di sana ada Zuzuya, ada Plaza Zuzuya, kemudian Rocky Hotel, dan kita nanti akan coba masuk ke dalam Rocky Hotel, ke Zuzuya ya, ke dalamnya. Jadi seperti apa sekarang suasana di Zuzuya. Itu merupakan salah satu plaza yang cukup legend ya, Zuzuya. Matahari, Zuzuya. Nah, sekarang juga sudah ada Transmart. Nah, ini di Simpang Pasar ini kalau sore hari lumayan macet di simpang ini. Tapi dulu karena banyak angkot yang berhenti. Ya, angkotnya berhentinya sembarangan dan kadang numpuk di tengah jalan atau di simpang ini, jadi membuat macet. Terus sekarang ada dibatas-batasin di situ. Ya, ada dibatas-batasin. Nah, kita akan coba masuk ke toko baju Trend Shop ini, yang toko baju yang lumayan besar. Untuk anak-anak sama ayah sama ibu-ibu. Tapi ibu-ibu nggak
Bisa juga, tapi di luar ada yang untuk ibu-ibu. Ya, ini Satu aja. Ini lumayan lengkap lengkap, ada untuk laki-laki, ada perempuan, ada abang-abang, kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu, semua ada lengkap di sini. Ini baju ayah ada di sini. Kemudian di sini juga banyak. Tapi Danu sudah pernah ke situ beli baju karena untuk ke hotel apa namanya ya? Untuk pergi ke mana waktu itu beli baju di sini? Apa ya? Ke Hotel Padang. Enggak. Terus Dia naik pesawat. Oh, Danu mau naik pesawat katanya, jadi udah beli baju di sini. Ketahuan. Nah, kita akan keluar lagi. Karena kita nggak ada beli apa-apa. Ya, kita cuma menunjukin sama teman-teman. Karena nggak bawa duit. Karena kita nggak bawa Kan duit. kalau beli harus bawa duit. Nah, di ujung sana itu yang rumah adat Minangkabau yang bergonjong itu adalah Padang Teater. Di atasnya sekarang itu ada musolanya, guys. Mungkin sahabat Gumilang banyak yang tahu Padang Teater seperti apa dulunya. Dan sekarang itu sudah nggak seperti dulu lagi. Di sana malah dibangun musola yang cukup bersih di sana tuh, di atas Padang Teater. Teman-teman kalau ke Kota Padang atau ke Pasaraya boleh coba sholat di sana. Nah, lanjut, inilah Jalan Permindo yang ada di Kota Padang. Di sebelah kanan ada Hotel Garuda. Kemudian di sini ada Tokyo Style, ini juga toko baju. Banyak toko baju di sini. Dan teman-teman bisa beli baju-baju di sini. Ya, bisa beli baju lebaran atau beli baju mau pergi kemana gitu. Nah, di sini trotoar ini sekarang sudah tertata dengan rapi, yang dulunya juga dipadati oleh pedagang kaki lima. Ada jual kayak makanan, teman-teman bisa beli makanan dan sayuran. Oh, emang ada sayuran di sini? Ada kan jualan. Oh iya, ternyata kata Danu di sini ada jual sayuran, makanan. Yang mau berbelanja di Pasaraya ini lengkap sekali. Lanjut kita ke depan. Dulu di sini ini banyak tenda-tenda biru sebelum ini, padahal sekitar jam berapa ya? Jam 3 belum ada yang jualan. Nanti kalau sudah jam 5 diperbolehkan kayaknya. Nah, inilah di sana ada Valentine, kemudian ini toko-toko. Dan di sini ada yang parkir, boleh parkir yang di sini. Tapi di sana enggak. Ya, ini memang tempat parkir ini di tepi jalan trotoar ini. Sampingnya memang tempat parkir motor dan mobil. Boleh parkir di sini. Luas Dulu ada tempatnya. parkir meter tapi paling sebulan dan nggak kepake, dan akhirnya ya buang-buang anggaran saja menurut saya. Parkir meter di Kota Padang. Ya seperti itulah, dan sekarang tak ada guna. Tak ada guna. Ayah kayak nanya Upin Ipin juga. Karena ayah sering nonton Upin Ipin, gara-gara Danu nonton terus, jadinya ayah ngomongnya kayak gitu. Tak ada guna. Lanjut, kita sudah hampir sampai di depan Zuzuya, di Zuzuya Plaza. Kemudian ini ada Ivo Busana yang cukup besar di sini. Tapi kita udah pernah buat video di sini. Ya, kita sudah pernah buat video sini, cuma Tapi itu belum yang terbaru suasananya. Ini suasana yang terbaru. Ada bangunan baru yang besar tepatnya di depan toko Sari Anggrek, depan toko buku Sari Anggrek. Penasaran seperti apa bangunan yang besar? Di depannya tempat jual cincin. Oh iya, dan udah tahu tuh. Di depan toko Sari Anggrek itu ada tempat jualan cincin, jualan emas, dan itu merupakan bangunan baru yang besar. Tapi dia di sebelahnya bisa makan juga. Ya, di sebelahnya ada, kita beli makanan Ampera, kemudian ada apa yang pernah kita beli sama ibu yang pakai bumbu itu? Cakwe ya, roti cakwe. Kemudian ada lengkap lah di sana di dekat Sari Anggrek. Nah, ini Rocky Hotel Plaza Zuzuya. Hotel dan Plaza Zuzuya. Nah, kita akan masuk ke sini. Seperti apa suasana di dalam Plaza Zuzuya. Plaza? Ini dia. Ini ada Pororo. Pororo. Ya, ada Pororo. Selamat datang di Zuzuya. Nah, ini sedang anniversary nih Zuzuya. Nah, seperti inilah suasana di dalamnya. Ini merupakan plaza yang cukup legend. Sejak saya
kecil dulu waktu saya SD kesini nih sekitar tahun berapa nih, 2000-an ya. 2023. Sekarang 2023. Sekitar tahun 2000 berapa dulunya? 2000-an lah. Nah, kita akan coba naik ke atas, ke eskalator ini. Di atas ada apa? Tapi kita setiap hari udah pernah eskalator sama lift. Ya, kalau ini eskalator. Kalau lift itu yang di Nah, tapi lift tuh kalau yang tinggi sekali baru pakai lift. ya, kalau yang tinggi sekali gedungnya baru pakai lift. Nah, ini sudah di atas. Wah, di sini banyak yang jualan koper-koper. Ini harganya kita lihat ya. Kita memang kayaknya butuh koper nih. Enggak, kita udah punya koper. Ya, tapi ini yang besar nih. Berapa harganya ini? Lumayan ya, 1 juta, ada yang 500. Ya, tapi kita nggak tahu biar teman-teman yang liatin. Iya. Iya. Warna biru itu warna hijau sama marunnya 3 warna ya, Bang. Itu udah diskon 50% Kak? Diskon 50%. Jadi Ada berapa diskon. harganya? Oh, itu udah harganya itu. Iya, 500. 550. Kirain masih dipotong lagi. Saya kira juga itu dari mana? Kirain 590 diskon. Murah kali. Nah, kita turun lagi. Tadi sudah lihat-lihat koper, harganya 590 dan ada tulisan diskon 50%. Kirain 590 dipotong 50%. Jadi 250, ternyata tidak. 590 itu sudah termasuk diskon, sudah diskon itu. Tapi kita turun balik ke lift. Ya, ini bukan lift, eskalator sayang. Kita turun ke bawah dan lanjut perjalanan. Mungkin kita nanti juga akan sampai di Santika Premier, di Hotel Santika Premier yang hotelnya juga sangat luar biasa. Mudah-mudahan Kota Padang selalu ada pembangunan yang keren ya, agar Kota Padang lebih maju lagi. Ini ada parkir meter, ini masih digunakan nggak sih? Sahabat Gumilang, mungkin ada perantau-perantau asal Ranah Minang yang sudah lama nggak pulang kampung, rindu dengan kampung halaman. Inilah pengobat rindunya, suasana di Jalan Permindo, Kota Padang, Sumatera Barat. Di tahun berapa sahabat Gumilang terakhir mengunjungi Jalan Permindo atau terakhir berkunjung ke Kota Padang? Seperti inilah suasananya dan perkembangannya yang cukup lumayan bagus ya, pembangunan yang ada di Kota Padang. Mudah-mudahan tidak ada lagi pembangunan yang mangkrak, khususnya pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah kota, karena ya pembangunan yang mangkrak itu lumayan cukup banyak ya yang berada di Kota Padang. Salah satunya ada Minangkabau Convention Center yang terletak di Jalan Bypass, itu sudah mangkrak berapa tahun dan sudah berdiri tonggak-tonggak besar di sana. Kemudian ada yang satu lagi, Taman Budaya, itu juga pembangunannya terhenti karena kasus korupsi. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang seperti itu ya. Dan mungkin sahabat Gumilang bisa tambahkan pembangunan yang mangkrak yang ada di Kota Padang ini apa saja. Nah, ini lihat ada Murni, ya toko mas Murni yang baru dibangun dan megah sekali bangunannya. Ini seluruh gedung ini adalah penjualan toko emas. Di sana ada Zuzuya tadi, kemudian tepat di sebelahnya ini ada toko emas Murni, di depannya ada
toko Sari Anggrek, toko buku yang cukup legend juga ini Sari Anggrek. Mungkin udah berpuluh-puluh tahun. Dan kita akan maju ke depan. Di depan toko Sari Anggrek ini ada toko Mas Murni. Ini dia. Wow, amazing gedungnya ya. Gedung semegah ini dan sebesar ini khusus untuk jualan emas saja. Kita lihat ke dalam, kita nanti akan masuk ke dalam. Tapi Seperti kan apa suasana di ada yang dalam? satu lagi jual emas semua, mah. Ya, yang di ujung sana tadi. Kita akan masuk ke dalam. Ini tepat berada di depan Ini di Sari dalamnya. Anggrek. Ya, kita akan masuk di depan itu ada Citra toko baju Levi's ya. Nah, seperti inilah suasana di dalamnya. Wow, amazing guys. Ini Murni yang di sana pindah sini ya, Bu. Berapa sekarang, Pak? Apa? Satu mas Satu emas sekarang 218 dasar. yang biasa. 180 ya. Siapnya 2.330. Itu yang paling biasa, bukan yang Bukan cetak. barang cetak kan ya, barang yang biasa. 21. Siapnya 2330. 2330. Oke, setelah kita tadi tanya-tanya harga emas, mungkin ada sahabat Gumilang yang mau beli emas. Toko Murni ini merupakan salah satu toko yang sangat luar biasa dan itu bukan langganan ibunya Danu ya, cuma ibunya Danu beli di sana kalau beli emas. Kalau langganan mah banyak uang, tiap hari mungkin tiap bulan beli emas. Cuma ya kalau beli emas di toko Murni ibunya Danu. Nah, lanjut lagi kita menuju ke Santika Premier. Yang di ujung situ ada gedung kembar. Kalau di Kuala Lumpur ada Menara Petronas. Kawan kembar. Kawan kembar. Nah, gedungnya itu kembar tuh. Jadi di atasnya dihubungkan melalui jembatan. Dan di kiri kanan tuh sama kayak kembar. Ya, Atmosphere Sky Lounge namanya. Nanti kita akan menuju ke atas, lantai paling atas itu, dan itu kabarnya sudah dibuka. Cafe, Resto, Sky Lounge, Atmosphere Sky Lounge namanya. Susah saya ngomongnya karena bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Oh, Danu bisa bahasa apa-apa. Iya, Danu harus belajar bahasa Inggris besok supaya ngerti bahasa Inggris. Bahasa Minang. Tapi kan udah bisa. Oh, udah bisa. Kita pakai bahasa Minang lagi ya, no. Nah, di samping Iko ada Pizza Hut sana. Nah, Pizza Hut-nya juga alah direnovasi gedungnya. Lanjut kita menuju ke awak atau gitu. Lanjut awak menuju ke gedung kembar di Santika Premier namanya, no. Yuk. Jadi kita manga kamari no ke hotel ko. Awak cali-cali buat videonya. Oh, awak calik-calik saya buat video ke Santika Premier ko. Tu awak nak menginap si kono? Iya, awak belum ada duit lai. Pitih. Awak alun ado pitih lai. Nah, besok kalau lah pitih banyak awak Pai ke situ. manga kasih ko. Yo, awak kan nginap. Ayo, awak payah nginap siko kalau lah ado pitih. Makanya Danu nabung untuk menginap di siko. Ikulah Santika Premier sahabat Gumilang. Ada hotel yang begitu megah dan mewah di Kota Padang. Dan permisi Om, kita akan melihat suasana seperti ini. Nah, lobbynya di Hotel Santika Premier Kota Padang yang merupakan Petronasnya Kota Padang ya. Kalau di Kuala Lumpur itu ada Petronas, di Kota Padang ada Menara Dan Kembar. ini ada liftnya. Nah, ini liftnya. Kita mau naik ke atas lift. Tapi kita mau pakai bahasa Minang tadi. Iya, tapi awak dah gantinya. Awak lupa tadi. Yo, Nah, inilah suasana di lobi dan salah awak pakai bahasa Minang. ayo. Nah, kita ulang balik, kita masuk ke dalam liftnya. Aku. Liftnya masuk ke dalam.
Nah, kalau menuju ke Sky Lodge tadi di lantai 10 sana. Nah, pencet lantai 10 langsung sampai di Sky Lodge. Di situ ada restoran, ada kafe. Tapi kalau Danu naik ke atas pakai lift itu semua lift pusing. Pusing. Nah, lanjut kita pesan Grab taksi menuju ke tempat titik awal tadi ya, karena lumayan cukup jauh dan masuk ke dalam. Dan terima kasih sudah mengikuti jalan-jalan kita dari daerah Pasaraya tadi sampai ke sini ke Hotel Santika Premier. Jangan lupa teman-teman tekan tombol like yang ada di kiri bawah. Yang sudah nonton sampai akhir ini, mohon bantuannya agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat, biar teman-teman tahu kulinernya kemana. Dulu Danu belum tahu kuliner tuh bahasanya gimana. Nah, sekarang Danu sudah tahu kuliner. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.